Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah Bandung. Alhamdulillah, pagi Jumat ini kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang fikih salat, khususnya membahas beberapa kesalahan orang-orang yang sholat di dalam sholatnya. Karena kalian ini calon-calon imam nanti, maka sebagai imam sholatnya akan menjadi perhatian para makmum. Kalau sholatnya kelihatan asal-asalan, tidak benar, apalagi salah, wibawa imam itu jatuh, kepercayaan makmum kepada imam hilang. Maka sebagai imam kalian harus benar sholatnya, jangan sampai terjerumus ke dalam kesalahan. Jangan asal-asalan sholat itu. Nah, kita sudah membahas banyak kesalahan sejak mulai sebelum sholat, pakaian, tempat, dan seterusnya. Kita akan lanjut. Poin terakhir yang kita bahas adalah tidak mengisi setiap gerakan dengan zikir, termasuk ketika bangkit dari ruku menuju berdiri, zikirnya kan sami Allahu liman hamidah. Kalau di tempat lain Allahu Akbar kan. Khusus bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Setelah berdiri baru Rabbana walakal hamd. Salah satu kesalahan makmum di dalam salat, ketika bangkit dari ruku tidak membaca sami Allahu liman hamidah, tapi langsung Rabbana walakal hamdu ketika bergerak. Padahal Rabbana walakal hamdu adalah zikir ketika berdiri tidak. Itu sudah kita terangkan. Sekarang kita teruskan. Kesalahan berikutnya adalah ada tuma'ninah fil ruku' wal i'tidal was sujud wal julus. Tidak adanya tumaninah baik ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, atau ketika duduk di dalam sholat. Tidak tumaninah. Apa makna tumaninah? Secara bahasa, tumaninah itu tenang, tidak terburu-buru. Maknanya ada jeda, berhenti. Ketika ruku, selama rukunya ada berhenti dalam keadaan ruku. Ketika i'tidal, berdiri juga ada berhenti beberapa saat ketika berdiri. Sujud juga begitu. Kalau tidak i'tidal, rukunya itu belum sempurna, baru bungkuk langsung bangkit. Terus ketika berdirinya belum sempurna, langsung sujud lagi. Ketika si kening baru aja antal tanahnya nempel di tempat sujud, langsung bangkit untuk duduk. Duduk belum tegak sudah sujud lagi. Kebayang bacaannya ngebut. Kadang-kadang bacaan ruku dibaca ketika bergerak. Jadi ketika berdiri Allahu Akbar, kemudian rukunya belum
sempurna udah baca subhanallah azim, subhanallah azim, subhanallah. Jadi ketika rukun selesai langsung sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu itu di jalan ketika menuju sujud. Itu namanya apa? Tidak tumaninah. Padahal tumaninah itu rukun salat. Siapa yang tidak melakukan tumaninah dalam salat tidak sah salatnya alias batal. Ada banyak riwayat tentang hal ini, di antaranya sebuah hadis dari Zaid bin Wahab. Dia berkata, Ra'a Hudzaifatu rajulan la yutimmu ruku' was sujud. Qal ma sallait. Walau mutta ala ghairil fitrati allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Hudzaifah al-Yamani, seorang sahabat Nabi, melihat ada seseorang sholat, tapi dia tidak menyempurnakan rukunya ataupun sujudnya. Seperti tadi ngebut, rukunya belum sempurna, sudah langsung berdiri. Berdiri belum sempurna, sudah langsung sujud. Baru saja kening ini nempel di tempat sujud, langsung bangkit lagi. Gak sempurna. Maka kata Nabi, kata Hudzaifah, ma sholaita, kamu belum sholat. Seandainya kamu mati dalam keadaan seperti ini, berarti kamu mati bukan di atas agama yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Dianggap tidak sah. Dan athar ini menunjukkan wajibnya tumaninah dalam seluruh gerakan sholat. Mengabaikannya membatalkan sholat. Karena apa? Karena kata Hudzaifah, ma sholaita, kamu belum sholat. Artinya sholat tadi tidak sah. Sama kasusnya dengan sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, inna nabiyya alaihi salatu wassalam dakhala al-masjida fadakhala rajulun fasalla thumma jaa fasallama ala nabi alaihi salatu wassalam farudda alaihi salam faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW masuk masjid. Salat tahiyatul masjid lalu duduk bersama para sahabat. Nggak lama kemudian datang lagi seseorang. Salat dia. Setelah beres salat, datang menghampiri Nabi alaihissalam dan menyampaikan salam. Setelah salamnya dijawab, kata Nabi alaihissalam, kamu kembali, salat lagi. Karena kamu belum salat. Padahal tadi sudah salat, tapi dianggap kamu belum salat. Artinya salat tadi tidak sah. Orang itu salat lagi. Setelah itu datang lagi. Kata Nabi alaihissalam, kamu kembali sholat. Karena kamu belum sholat. 3 kali. Setelah 3 kali, orang itu berkata, Walladhi ba'athaka bilhaq ma ahsanu ghairi. Ma uhsinu ghairahu. Fa'allimni. Ya Rasulullah, aku tidak bisa lagi lebih baik daripada sholatku yang tadi. Itu sholatku terbaik. Terbaiknya aja salah. Tolong ajari saya bagaimana tata cara sholat yang benar. Lalu oleh Nabi SAW diterangkan, Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu, thumma istaqbilil qiblah, fakabbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, thumma rka' hatta tatma'inna raqi'an, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, thumma sud hatta tatma'inna sajidan, thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, thumma sud hatta tatma'inna sajidan, thumma f'al dhalika fi salatika kulliha. Lalu diajari oleh Nabi alaihissalam. Coba perhatikan bagaimana tata cara salat yang benar. Kata Nabi alaihissalam, apabila kamu sudah berdiri mau salat, apabila kamu mau melakukan salat, sempurnakan wudumu.
Lalu menghadaplah ke kiblat. Kemudian bertakbirlah. Lalu baca apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Jadi baca iftitah, Fatihah, lalu baca surat yang kita hafal. Kemudian rukulah kamu sampai kamu tumaninah dalam ruku. Ada tumaninahnya ditekankan. Kemudian angkat kepalamu dari ruku sampai kamu tegak berdiri i'tidal. Kemudian sujudlah kamu sampai kamu tumaninah di dalam sujud. Kemudian angkat kepalamu dan duduk sampai kamu tumaninah ketika duduk. Kemudian sujudlah sampai kamu tumaninah dalam sujud. Lakukan semua itu dalam seluruh rakaat salatmu. Jadi Nabi SAW menekankan tumaninah kepada orang ini. Kayaknya orang tadi tidak tumaninah. Ketika menjelaskan hadis ini, para ulama hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan yang lain-lainnya. Berkata para ulama ketika menerangkan hadis ini, fihi dalilun ala wujubi tuma'ninah wa anna man tarakaha lam yaf'al ma umira bih fayabqa mutalaban bil amr fata'ammal amrahu bituma'ninah fil ruku wal i'tidal wal raf'i min fa innahu la yakfi mujarradu tumanina fil ruknil raf'i hatta ta'tadila qa'ima. Di dalam hadis ini terkandung dalil wajibnya tuma'ninah. Jadi di dalam hadis tadi terkandung kewajiban tumaninah. Orang yang meninggalkannya berarti tidak melakukan apa yang diperintahkan, maka dia tetap berkewajiban mengulang kembali. Makanya orang tadi sampai 3 kali disuruh mengulang sholatnya. Perhatikan, Nabi SAW memerintahkan tumaninah dalam semua gerakan sholat. Ruku harus tumaninah. I'tidal juga begitu. Sujud juga begitu. Duduk juga begitu. Itu semua lakukan. Siapa yang tidak tumaninah, sholatnya salah dan terancam batal. Harus diulang sebagaimana orang tadi oleh Nabi sampai diulang 3 kali. Berkata Imam Al-Qurtubi, ini rata-rata ya. Orang tumaninah hanya di dalam sholat fardu. Pas sholat sunnah tidak tumaninah. Pikirannya apa? Sholat sunat mah enggak wajib. Itu mah ibarat bonus, nyari bonus gitu. Akhirnya tidak tumaninah. Padahal tumaninah wajib dalam sholat fardu ataupun sunnah. Kata Imam Al-Qurtubi, yambagil insan ayyuhsina fardahu wa naflahu hatta yakuna lahu naflun yajiduhu zaidan ala fardihi yuqarribu bihi min rabbih kama qala subhanahu wa ta'ala wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kata Imam Al-Qurtubi, setiap orang harus membaguskan sholatnya baik yang fardu ataupun yang sunnah. Sampai yang sunnah ini benar-benar bisa menjadi penambal dari kekurangan sholat fardu. Ketika kita sholat fardu kan banyak kekurangannya ya. Kalau gerakan lahir sih bisa disempurnakan. Tapi aspek batin susah, yaitu berupa kekhusyuan. Banyak orang tidak khusyuk dalam sholatnya. Bukan banyak. Mungkin semuanya tidak khusyuk 100%. Ada aja bolongnya, ada aja ngelamunnya. Belum tentu 50% kita khusyuk dalam sholat kita. Kebanyakannya melamun, ingat urusan dunia. Itu bolong-bolong kita dalam sholat, ketidakkhusyuan. Dosa tidak? Dosa.
Kenapa tahu dosa diancam dengan azab? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka tuh orang yang bakal diazab. Itu orang yang melamun, lalai dalam salatnya, tidak khusyuk dalam salatnya. Tuh. Tidak khusyuk itu dosa. Gimana cara menutupinya? Dengan salat sunat. Salat sunat itu penambal kekurangan kita dalam salat fardu. Karena salat kita itu pasti ada bolongnya, ada kurangnya, maka jangan tinggalkan salat sunat. Dan ketika salat sunat juga pasti ada bolongnya. Dalam salat sunat pasti khusyuk? Tidak. Sama aja dengan salat fardu. Malah lebih salat sunat, sunat ini ngalamun juga nggak apa-apa. Ada banyak orang pikirannya seperti itu. Jadi perbaiki salat fardu, perbaiki juga salat sunat sehingga salat ini bisa menambal kekurangan dalam salat fardu, dan salat sunat juga sebagai amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Seorang hamba terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan salat-salat sunat, dengan amalan-amalan sunat, sampai aku mencintainya. Jadi salat sunat pun juga merupakan amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hukum salat sunat, tata caranya, kualitas kekhusyuannya tidak boleh dibedakan dengan salat fardu. Sempurnakan salat fardu, tapi sesempurna apapun pasti ada bolongnya, ada kurangnya. Tutupi kekurangan itu dengan salat sunat, asal salat sunatnya juga benar-benar baik seperti salat fardu. Inilah yang banyak dilalaikan oleh orang. Sampai-sampai banyak imam masjid, imam salat. Ketika salat fardu, bacaannya tartil, benar. Terus gerakannya juga tumanina. Tapi pas sholat sunat itu imam ngebut. Tidak ada lagi tumanina, dilihat oleh makmum. Akhirnya oleh makmum diturutan, diikuti. Karena imam ini contoh. Maka dicontoh oleh orang-orang. Sholat sunatnya juga ngebut seperti itu. Berkata para ulama, la yujzi'u ruku'un wala sujudun wala wukufun ba'da ruku' wala julusun baina sajdataini hatta ya'tadila qaqi'an wa waqifan wa sajidan wa jalisan. Tidaklah sempurna ruku', sujud, berdiri ataupun duduknya seseorang sampai tulang punggungnya tegak. Itu nama i'tidal. Bagaimana cara i'tidal? Tegakkan tulang punggung. Jadi ketika ruku, tulang punggung tegak, diluruskan. Jangan bungkuk. Jangan kayak kucing ketemu musuh. Pernah melihat kucing ketemu musuh? Ngejurung kunung gitu ya. Ngejurung kunung itu apa bahasanya? Menjurung kunung. Jadi si punggungnya itu melengkung. Pernah lihat kucing gitu? Jangan sampai seperti itu. Tegakkan tulang punggung. Ketika i'tidal, tegakkan tulang punggung. Ketika sujud juga tegakkan tulang punggung. Ketika duduk, tegakkan tulang punggung. Jangan ini banyak istilah dalam bahasa Sunda yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ketika duduk, jangan bongkok meongen. Meong itu apa? Tahu meong? Ya meong teh ucing atau maung. Bongkok meongen teh kalaupun berdiri atau duduk begini tidak tegak. Ini namanya bongkok meongen, tegak. Ketika berdiri tegak, ketika ruku menegakkan tulang punggung, ketika sujud juga begitu, ketika duduk di antara dua sujud juga begitu.
Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih, la tujzi'u salatul rajul hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujud. Tidaklah sempurna salat seseorang sampai orang itu menegakkan tulang punggung ketika ruku dan ketika sujud. Kata Nabi SAW, i'tadilu fir ruku'i was sujud. I'tidallah kamu ketika ruku dan sujud. Maksud i'tidal ketika ruku dan sujud adalah menegakkan tulang punggung ketika ruku dan ketika sujud. Bahkan orang yang terlalu cepat ketika melakukan gerakan-gerakan sholat, orang itu disebut dengan sebutan pencuri, bahkan seburuk-buruk pencuri. Sebagaimana Rasul SAW dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Qatadah radhiyallahu an, kata beliau, aswa'un nasi sirqatan alladhi yasriqu min salati la yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala khusyu'aha. Au qala la yuqimu salbahu fir ruku'i was sujud. Seburuk-buruk orang yang mencuri, seburuk-buruk pencuri adalah mencuri di dalam salat. Apakah yang dimaksud mencuri dalam salat ketika ruku dompet orang diambil? Bukan. Tapi mencuri dalam salat itu orang yang tidak menyempurnakan rukunya, sujudnya, duduknya, khusyuknya. Itu seburuk-buruk pencuri. Dalam riwayat lain, dia tidak menegakkan tulang punggung di dalam ruku dan sujud. Tulang punggungnya ditegakkan, diluruskan. Jangan dibiarkan bengkok atau bengkung atau bongkok. Nah, kenapa disebut seburuk-buruk pencuri? Karena yang dicuri bukan hak manusia, tapi hak Allah. Kalau kita, jangan kita lah. Kalau orang mengambil uang orang lain, barang orang lain, pencuri kan namanya. Yang dicuri apa? Hak orang lain. Di dalam sholat ada hak Allah yang harus ditunaikan. Gerakan-gerakan sholat kita itu hak Allah. Bagaimana kita mengangkat kedua tangan, bagaimana kita bersedekap, bagaimana kita ruku, kita berdiri, kita sujud, kita duduk. Itu semua kan hak Allah yang harus kita tunaikan. Tapi kemudian kita tidak tunaikan, kita ambil hak Allah itu. Maka mencuri hak Allah lebih buruk daripada mencuri hak sesama manusia. Maka disebut dengan sebutan aswa'un nas sirqatan. Pencuri yang paling buruk karena dia mencuri hak Allah, bukan mencuri hak sesama manusia. Manusia tidak ada yang dirugikan. Tapi hak Allah yang harus kita tunaikan, tidak kita tunaikan. Maka yang dia curi adalah hak Allah Azza wa Jalla. Nah, Rasul SAW melarang orang sholat seperti burung atau unggas mematuki makanan. Apa aja, burung atau ayam atau gagak atau apapun ketika memakan makanan berupa biji-bijian atau beras. Bagaimana cara mereka mematuk? Cepat ya, tok gitu ya. Tok, tok, tok. Jadi 10 biji tok, 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 tok. Hanya dalam beberapa detik habis. Jangan sampai sujud kita seperti gitu. Seperti ayam matuk. Jadi baru aja si kening nempel di tempat sujud sudah langsung. Kayak
ayam matuk tadi. Ini dilarang dan itu disebut oleh Nabi SAW dengan sebutan salatnya orang-orang munafik. Sebuah hadis yang diterima dari Abdurrahman bin Syabal radhiyallahu an. Dia berkata, "Naha Rasulullah SAW an nuqratil ghurab wa iftirasyis sab' wa ayyutina ar-rajulu makana fil masjidi kama yutinul ba'ir." Nabi SAW melarang kita dengan 3 larangan. Ini ketika sholat semuanya. 3-tiganya melarang menyerupai perilaku binatang di dalam sholat. Apa saja? Pertama, melarang menyerupai burung gagak mematuk makanan. Tak gitu, cepat. Jangan sampai gerakan kita seperti itu. Ketika berdiri mau rukunya belum beres, sudah Sami Allah liman hamidah. Berdiri belum tegak, sudah Allahu Akbar, sujud lagi. Ini baru aja nempel, sudah Allahu Akbar, duduk lagi. Itu seperti burung gagak mematuk makanan. Dilarang keras. Kedua, dilarang iftirasyus sab', dilarang menghamparkan kedua tangan ketika sujud seperti binatang buas. Coba apa binatang buas, sebutkan. Yang kita lihat ada di sini. Bukan di sini, di lingkungan kita. Apa? Kucing, gogog. Kalau yang tidak ada di sini, adanya di hutan, di kebun binatang, apa? Singa, harimau, macan. Pernah lihat gogog atau kucing duduk? Pernah lihat? Bukan duduk, depa. Tahu depa? Jadi mereka itu menghamparkan kedua kaki depannya sampai sikut. Kan gitu ya? Itu yang dilakukan. Dilarang keras kita sujud seperti itu. Menyerupai binatang. Awas kalian, hati-hati ketika sujud, sikut jangan sampai kena. Tapi angkat sikutnya. Yang kena hanya telapak tangan. Bagian sikut hasta ini nggak boleh kena begini. Angkat. Dilarang keras menyerupai binatang ketika sujud. Ini yang kedua. Jadi yang pertama nggak boleh cepat gerakannya seperti burung gagak matukin makanannya. Yang kedua, tidak boleh menghamparkan kedua tangan sampai sikut ketika sujudnya. Ketiga, dilarang juga seseorang menetap di tempat tertentu di masjid seperti unta yang menetap di tempat tertentu secara rutin. Unta, saya juga nggak tahu, tapi begitulah keterangan para ulama. Unta itu punya kebiasaan. Salah satu kebiasaan dia itu menetap di tempat tertentu kalau duduk di sana. Terus saja tiap saat duduk di sana, tidak pernah berpindah. Kita tidak boleh, kalian nih sehari semalam sholat 5 waktu kan di sini. Tidak boleh menempati tempat terus. Ini mah tempat saya, jangan ditempati. Setiap sholat di sana terus. Nggak boleh. Pindah-pindah lah. Sekarang di sono, besok di sini, terus pindah. Asal di shaf yang terdepan diusahakan. Jangan di belakang. Sebab sebaik-baik shaf bagi laki-laki di mana? Di depan. Maksud sebaik-baik shaf, pahalanya lebih besar daripada di belakang. Makanya pahala-hala. Apa pahala-hala itu? Berlomba masuk masjid lebih dahulu agar dapat shaf yang paling depan. Pahalanya lebih besar. Nah, pindah-pindahlah. Jangan menetap di satu tempat. Karena dilarang. Menyerupai apa tadi? Unta. Salah satu hikmahnya agar setiap tempat yang kita pakai ibadah, pakai sujud, kelak itu menjadi saksi. Kalau tempat sujudnya di sana terus atau saksinya cuma satu. Tapi kalau berpindah-pindah, banyak tanah, banyak tempat akan menjadi saksi bagi kita bahwa kita
waktu di dunia sholat. Jadi itulah yang disebut dengan sholat munafiqin. Sebagaimana perkataan Rasul SAW kepada orang seperti itu, beliau menyatakan tilka sholatul munafiq. Itulah salatnya orang-orang munafik, yajlisu yarqubus syams hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Itulah salat munafik. Salah satu salat orang munafik adalah dia salat asar diakhirkan sampai ketika matahari ada di antara dua tanduk setan, barulah dia berdiri lalu mematuk dalam sholatnya 4 rakaat. Mematuk itu cepat seperti ayam mematuk makanan. Dan dia tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali hanya sedikit saja. Di sini dikatakan orang munafik kalau sholat asar hampir di akhir waktu. Ketika matahari ada di antara dua tanduk setan. Laknatullahi alaihi. Oh, gimana yang dimaksud matahari ada di antara dua tanduk setan? Kan matahari besar apa kecil? Besar. Di antara dua tanduk setan. Berarti setannya besar? Bukan begitu. Tapi hadis ini menyatakan setan punya tanduk. Kayak kambing, ya kayak kambing. Tapi wallahu alam apakah tanduknya itu seperti kambing atau seperti rusa, kan beda binatang juga tanduknya. Gimana setan? Wallahu a'lam. Saya sendiri belum lihat dan nggak mau lihat. Tapi yang jelas setan bertanduk. Sampai ada kisah yang lucu tentang Imam Al-Qurtubi. Tapi nanti ajalah ceritakannya kapan-kapan. Jadi ada Maghrib gitu. Imam Al-Qurtubi dengan salah satu kawannya waktu masih menjadi santri. Imam Al-Qurtubi itu terkenal pemberani. Pas ba'da maghrib ketika sedang zikir di rumahnya, tiba-tiba pintunya ada yang seperti menabrak berkali-kali. Brok, brok. Ada salah seorang temannya, oh jam segini pasti setan itu gitu. Setan. Akhirnya coba lihat kata Imam. Enggak mau lihat. Dilihat. Dalam bayangan dia kan setan itu bertanduk. Ketika dilihat dalam keadaan gelap, dibuka pintu ternyata ditubruk oleh sesuatu yang bertanduk. Wah setan sampai pingsan. Melihat begitu Imam Al-Qurtubi lari kemudian menghampiri dipegang tanduk itu sampai baca ayat kursi. A'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka. Ini gak hilang juga. Dalam keadaan begitu datang orang. Oh ini kambing saya lepas ke situ. Ternyata kambing. Dalam keadaan gelap. Yang dimaksud matahari berada di antara dua tanduk setan adalah ketika seseorang sholat di akhir waktu asar menjelang maghrib. Matahari kan mau apa? Mau terbenam. Setan berdiri di hadapan orang yang sholat tersebut ke arah matahari. Sehingga kalau setan itu terlihat oleh orang yang sholat, maka posisi matahari berada di antara dua tanduk setan dalam pandangan orang yang sholat itu. Mataharinya jauh di sana, kelihatan kecil, padahal besar ya. Seperti begini, kita lihat matahari mau terbit, kita ginikan jari kita. Nah, pas matahari terbit, pas berada di antara jempol dan telunjuk kita. Bisa nggak gitu? Ya, ini lampu. Nih lampu ini lamparan saya berada di antara dua jari saya. Kayak gitu maksudnya. Lampunya jauh di sana. Mataharinya besar jauh di sana, tapi karena jauh kelihatan kecil. Ketika orang sholat asar di akhir waktu, setan berdiri di hadapannya.
Maka andai setan itu terlihat, maka matahari akan terlihat seperti terletak di antara dua tanduk setan. Karena mau berakhir sholat asar dia ngebut, takut keburu habis. Kata Nabi SAW, itulah sholatnya orang munafik. 2, diakhirkan sholat itu dari waktunya. Yang kedua, ngebut. Baik di awal, di tengah, atau di akhir. Kalau ngebut itu tata cara sholat munafikin. Kalau diakhirkan walaupun tidak ngebut alias santai, maka itu pun termasuk sholatnya orang munafik. Hindarkan. Jadi tumaninahlah di dalam sholat. Jangan sampai terabaikan karena bisa membuat sholat kita batal. Bagaimana cara tumaninah yang benar? Nanti ini akan kita terangkan Jumat yang akan datang ya. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Kita buka tanya jawab. Apabila di antara kalian ada pertanyaan tentang yang tadi, ayo ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Sultan dari Marga Asih. Ustaz izin bertanya. Di masjid di dekat rumah anak ketika kita masbuk lalu kita mundur. Dan salah satu orang tidak mundur karena menjadi imam. Jadi setelah masbuk kita sholat berjamaah lagi, apakah diperbolehkan? Iya, seorang raja namanya Sultan dari Marga Asih bertanya, kalau masbuk boleh nggak membentuk jamaah lagi? Ada 5 orang yang masbuk, baru masuk rakaat kedua. Pas imam salam, 5 orang ini kan berdiri lagi nambah ya. Apakah harus berjamaah lagi atau tidak? Berarti kalau berjamaah lagi imam maju 1 atau yang 4 mundur. Kan gitu ya. Apakah harus begitu? Sebenarnya ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan ya boleh dan itu afdal. Yang berpendapat sebenarnya Syekh bin Baz rahimahullah. Berdasarkan keumuman hadis, salatul jamaati afdalu min salatil faddi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, tidak. Kenapa? Karena hadis tadi hadis yang umum, sedang ini kasus khusus. Kemudian Nabi dan para sahabat juga tidak membuat jamaah baru seusai imam salam. Jadi sholatlah masing-masing. Oleh karena itulah, maka ketika orang masbuk berlima, imam salam, terus 5 orang ini bangkit lagi, sholatlah masing-masing sendirian. Tidak perlu untuk membentuk jamaah baru. Kenapa? Pertama, karena dia sudah memperoleh pahala sholat berjamaah dengan imam yang awal. Karena 2 rakaat pertama, 2 rakaat terakhir dia ikut dengan imam. Ikut dapat pahala jamaah, dapat. Kalau sudah dapat pahala jamaah, sudah. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak boleh ada jamaah kedua seusai imam salam. Jangankan masbuk, sekarang setelah imam salam, datang orang berlima. Belum sholat, terlambat. Apakah berlima ini harus berjamaah atau sendiri-sendiri? Ini juga ulama ikhtilaf. Sebagian ulama menyatakan jamaah lagi. Sebagian lagi tidak. Karena yang dimaksud dengan sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Maksudnya jamaah dengan imam pertama, imam tetap di masjid. Adapun yang lain imam kedua, ketiga tidak lagi berlaku. Didalili oleh banyak dalil. Di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ada uzur begitu masuk ke masjid imam sudah salam. Saat itu Nabi SAW sudah wafat.
Jadi di zaman sahabat. Abdullah bin Mas'ud datang ke masjid sudah selesai imam salam. Dan ada orang lain beberapa yang juga terlambat datang ke masjid. Mereka ngajak Ibnu Mas'ud berjamaah. Kata Ibnu Mas'ud, "Shallu furoda wa illa narji wa nusalli jama'iyan." Salatlah kalian sendiri-sendiri. Kalau mau berjamaah, kita pulang berjamaah di rumah. Ini menunjukkan tidak ada jamaah kedua di satu masjid yang di sana ada imam tetap. Nah, berdasarkan hal itulah maka nanti ada dibahas di dalam kitab ini. Kesalahan dalam sholat adalah ada jamaah kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan itu bisa menimbulkan masalah dalam kehidupan. Umpamanya bisa saja orang lalai, yang penting berjamaah. Lagi ngobrol gitu ya banyakan, tiba-tiba adzan. Terus orang yang ngobrol itu bilang, nanti aja kita berjamaah, biarkan. Lagi asyik nih. Nanti setelah imam beres sholat, baru kita ke masjid, kita berjamaah lagi. Akhirnya telat. Bisa aja bisa begitu. Terlebih kalau dibolehkan ada jamaah kedua, ini bisa dijadikan alasan untuk tidak mau berjamaah dengan imam yang beda pendapat. Jangan berjamaah di awal, imamnya nggak sepakat dengan kita, beda dengan kita. Nanti aja kalau imam beres, selesai sholat, salam, baru kita datang berjamaah. Bisa begitu kan? Ini berbahaya. Nggak boleh itu dilakukan. Makanya yang dimaksud sholat jamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendiri. Maksudnya berjamaah dengan imam pertama di dalam masjid itu. Jadi kalau kita masuk lalu imam salam, sholatlah sendiri-sendiri. Kalau kita umpamanya masuk ke masjid, imam sudah selesai, sholatnya sudah salam, kita beberapa orang, sholatlah sendiri-sendiri. Berdasarkan hal itulah maka inilah pendapat yang lebih kuat dibanding pendapat yang tadi. Tapi sekali lagi ini ikhtilaf. Kalau ada yang berjamaah, mah enggak, silakan. Saya mah tidak gitu. Apa dalilnya? Kayak akhirnya mah bukan saatnya berdiskusi, saatnya sholat dulu. Diskusinya nanti. Jadi seperti itu. Jadi intinya sholatlah sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Dah sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita jumpa lagi di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.